Hai, balik lagi sama gue Jojo. Gue kali ini bikin podcast pertama gue dan gue mendatangkan bintang tamu spesial yaitu siapa? Nama gue Andra. Yang gue dengar-dengar Anda ini adalah pendiri pelopor kopi pertama di Pandeglang. Apakah benar? Enggak juga sih, gue Iya bukan juga. dari kedai kopi pertama di Pandeglang. Oh jadi enggak ya, yang orang-orang tahu banyak bilang itu bukan. Bukan. Jadi ada lagi sebenarnya. Mungkin kalau sebagai pionir ya, biar membuka para penggerak industri-industri F&B di Pandeglang untuk melakukan jualan kopi, mungkin gue salah satu kayak gitu. Jadi sebagai pionir yang dikenal tapi ya banyak yang tahunya Beats. Bisa dibilang seperti itu. Awal mulanya dari Beats ini gimana sih lo bisa mendirikan Beats dan Beats ini dipimpin sama beberapa orang sih? Kalau Beat sendiri sih kita punya tim di mana didirikan oleh empat orang. Kita ada 4 owners berarti di situ. Dan awal mulanya ini ditarik zaman gue kuliah nih. Oke. Zaman gue Asik. kuliah. Gue seneng bisnis orang aja. Gue seneng banget berbisnis. Dimana zaman kuliah gue bisa jual apa aja. Mau obat jenggot, mau gue jual liquid vape gitu kan. Zaman gue kuliah sama partner gue. Dan di situ gue salah satu sebagai tim kreatif juga di salah satu perusahaan di Bandung yang gue sebutin namanya. Sebagai tim kreatif di mana untuk mendevelopment suatu program di R&D ini sebagai tim riset dan developmentnya. Nah kemudian beres kuliah, gue balik nih ke Pandeglang. Gue lihat gue pengen ngopi di situ di Pandeglang dan gue susah cari tempat ngopi yang beneran enak kopinya. Pertama kayak gitu. Nah kemudian setelah gue balik ke Pandeglang, ada teman lama gue, adik tingkat gue, dia ngajakin gue berbisnis dan bisnis kopi dong. Kebetulan di Jaku banget tuh pengen ngopi enak dan dia ngajakin bisnis kopi lagi di Pandeglang gitu. Gue sempet ragu dan nggak percaya lah tadi kayak gitu. Jadi awal mulanya gue diajakin bisnis dan sebelum gue merambah ke kopi, gue melakukan jualan di mana masih F&B juga. Dulu tuh tahun 2018 ya, akhir itu lagi tren-trennya green tea sama Thai tea. Nah, gue orangnya nggak punya modal nih sama teman-teman gue nih, berempat nih. Salah satunya ada Iman, ada Diki Setiawan, ada Diki Fadli. Kita nggak bisa langsung beli device kopi yang lumayan mahal. Waktu itu harganya, akhirnya kita jualan green tea Thai tea dengan cara buka lapak kaki lima nih, pakai mobil. Sempat kita jualan depan Kodim, Dimaja, segala macam. Itu awal mulanya. Terus bisa kepikiran buka Beats ini apakah lo itu dari zaman kapan sih? Dari zaman SMA atau kuliah atau baru-baru ini lo baru kepikiran gitu? Nah, semenjak temen gue ngajakin tadi buka kedai kopi sambil gue nabung nih, gitu kan. Sambil dibalik itu gue belajar kok. Kita semua berempat belajar gimana cara serving kopi yang baik dan benar. Berarti belajar lo otodidak sendiri juga? Pada awalnya seperti itu. Kemudian kita nabung, ada modal sedikit. Kebetulan gue pribadi punya tempat di mana dulunya gue pun bisnis restoran namanya Pondok Nara. Gue garap tempat itu di mana yang udah kayak pos apokalips terbengkalai banget gitu kan. Gue coba bangun kecil-kecilan, ngerintis. Dan gue masih inget kopi pertama gue itu es kopi sama Vietnam drip gitu. Karena kita belum pede ngobrolin kan saat itu gitu tuh. Gitu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu jadilah kedai kopi gitu. Kira-kira nih, gue nanya biar motivasi orang juga ya. Modal awal dulu lo itu sih berapa sih buat bisa nekat seperti itu membuat sebuah kedai kopi? Modal awal gua itu seorang 500.000 dikali 4 berapa jadi 2 juta. 2 juta gua buat modal meja lipat sama kettle tuh buat tadi aja. Itu loh modal awalnya, gua muterin semua dari situ. Semuanya dari situ gua muter. Dan kemudian karena berhubung teman-teman gua ini lumayan kreatif dan pada cerdas gitu kan. Kemudian gue punya benefit karena mereka udah di Pandeglang cukup lama dan mereka semua adalah pengusaha. Gue jadi udah bisa baca marketnya langsung gitu. Kemudian tinggal kita mainin gimana cara menciptakan pasarnya tadi, gimana cara menciptakan budaya ngopinya tadi di Pandeglang. Dari situ awal mulai dengan modal 2 juta tadi. Sempet takut gak sih? Kan kita kayak ngeliat Pandeglang nih dengan kondisi Pandeglang tuh yang gak rame-rame banget. Terus kayak kita tuh mau bikin usaha kayak gitu. Oh pasti khawatir, takut, jelas. Cuman kita balikin lagi ya, yang namanya usaha
ketika kita sudah melakukan uji coba, kita melakukan usahanya, ketika kita gagal, itu adalah suatu pelajaran dong, dimana buat kedepannya kita nggak ngulangin kesalahan itu. Kayak gitu. Dan gue percaya ketika kopi memiliki detailing yang tinggi, dalam artian masih bisa diekspor dong, bukan es kepal Milo, dan itu bisa bertahan lama di pasaran gitu. Bahkan gue belum lahir pun mungkin orang-orang tua kita udah pada ngopi kan. Iya. Dan untuk kopi sendiri berarti lo udah berapa tahun nih ngejalanin? Untuk kopi, pokoknya dari gue ngerintis IT itu kita udah ada 1 tahun 6 bulan ya. 1 tahun 6 bulan gue ngerintis kopi dan sampai sekarang ini jadi Beats Coffee gitu. Dan gimana caranya bisa Beats Coffee ini jadi pelopor sehingga membuat terkenal, dan cara mempertahankan dari rasa dan keramaian dari Beats Coffee-nya sendiri gimana? Pertama, untuk menciptakan market, menciptakan pasarnya, untuk menciptakan konsumen, satu kita harus bisa matahin kubu-kubuan kota-kotakan dulu. Kalau lihat dari tata kota kita, Kabupaten Pandeglang, rata-rata anak mudanya nih masih kubu-kubuan kan, ada lu tahu kan anak motor, anak musik misalnya kan. Gimana caranya matahin itu dulu? Gimana caranya lu bangun pasarnya dengan cara yang tadi setelah membuat suatu tempat. Kalau gue bilang sih tempat gue waktu itu lumayan cukup besar ya gitu. Jadi ketika satu anak tongkrongan ngumpul bisa ada yang tempat lain di satu tempat yang sama, itu nggak masalah gitu. Kayak gue ciptain itunya dulu. Kemudian setelah pasarnya tercipta, orang udah mulai hilang gapnya di situ, baru gue ciptakan minuman-minuman yang emang satu nggak ada di Pandeglang, kedua dan gue nggak mau sama juga dengan kedai-kedai kopi di luar kota gitu. Jadi gue nggak menduplikasi apapun di situ. Jadi emang dari Beats Coffee-nya sendiri ini udah punya khasnya sendiri ya, gitu ya? Gue bikin karakternya sendiri dari minuman, dari konsep tempat gitu. Dari bahkan sistem pemesanan pun gue self order ya, self service kayak gitu, dimana cukup berani buat orang-orang Pandeglang pakai sistem seperti itu. Tapi pada itu kan hal yang baru banget gitu. Ya itu baru banget. Dan kenapa gue udah cukup berani ketika yang datangnya nih banyak kiai misalnya bapak-bapak gitu kan, gue harus panggil dia harus mau ngambil kopinya sendiri, tantangannya sih di situ. Dan gue nggak cuma melakukan self service gitu, gue mengedukasi mereka juga tentang lingkungan, tentang sampah di situ kan, gimana caranya mengurangi sampah plastik misalnya seperti itu. Jadi nggak cuma jualan, tapi menciptakan habitat baru nih, cara baru dalam berjualan seperti itu. Jadi dari lo mendirikan Beats Coffee itu ada target yang ingin disampaikan juga di dalam? Iya betul. Jadi jualan nggak cuma jualan, di mana kita bisa ngasih treatment atau efek jangka panjang buat konsumen kita ke depannya kayak gitu. Dan itu akan infinite banget ketika lo mau explore kemanapun, jalan kemanapun, lo masih bisa ngegali potensi tempat usaha lo, mau itu di kopi atau di industri apapun gitu. Ada pengalaman hal-hal yang lucu nggak sih selama lo di Beats ini? Pengalaman lucu banyak kok. Mungkin salah satunya ketika gue self service, kita kan panggil orang nih, orang. Dan ini yang gondok sih, ketika konsumen kita ngasih namanya Cinta. Gitu kan. Jadi ketika gue manggil atas nama Cinta gitu kan. Jadi gue nya dijoksin sama mereka gitu, gue kena prank sendiri. Gue bikin sistem ya. Nah kalau emang namanya beneran Cinta, bagus dong udah. Nama lo keren banget. Buat Cinta. kita cari nama Cinta di Pandeglang. Ya kadang kayak gitu namanya, lucu-lucu. Terus suatu tantangan sendiri nih, yang apa yang masih belum lo bisa capai targetnya? Target gue adalah kalau gue bilang kopi berarti di F&B ya, gue garda paling depan ya, sebagai barista, sebagai pemilik kedai. Kita adalah orang yang paling akhir, katakan di hilir nih untuk menyampaikan kopi pada konsumen. Gue pengen dimana Pandeglang ini kita punya 3 gunung, ada Asepan, ada Gunung Karang, Pulau Sari. Gue pengen petani-petani kita pun sejahtera, dan kedai-kedai kopi di Pandeglang bisa menggunakan bisnya dengan syarat bisnya harus bagus dong. Dan itu sangat sulit sampai sekarang pun gue lagi memikirkan caranya gimana. Terus untuk tim-tim lo gimana nih? Jadi biar tetap bisa fokus kan di 4 orang nih, dari lo dan teman-teman lo sendiri, dari kawan, biar tetap bisa fokus satu arah, satu tujuan. Apa yang mesti dilakuin nih kalau misalkan buat yang lainnya punya pengen usaha bareng-barengnya kayak gitu? Pertama, jelas ya, manusia pertama beda sifat, beda karakter, beda kemampuan. Kita harus bisa mengenal partner kita dulu yang mau diajak bisnis. Pertama itu, setelah kita mengenal karakter dan kemampuannya, kemudian kita bikin MOU-nya.
kenapa gue bilang MOU itu sangat penting. Karena lo tau lah, orang sendiri itu tajam kan. Lo harus bisa mecah di mana konsentrasi lo kepada tim lo. Gimana caranya semua bergerak dengan cara bagi desk job satu. Kedua, peraturannya yang jelas. Setelah itu rampung, baru kita bikin bener-bener proporsi tim yang kuat dari situ, dari skillnya mereka masing-masing. Jadi ada tim R&D, udah kayak gitu ada marketingnya nanti buat baristanya yang harus bayar siapa, itu bakal sesuai desk jobnya masing-masing. Dan buat saran gue sih, kita nggak boleh tertutup dari masukan-masukan ide dari mereka gitu tuh, karena tiap orang punya caranya masing-masing dalam menggunakan bisnisnya gitu. Ada caranya masing-masing untuk membangun bisnis tersebut. Jadi pesen lo nih terakhir buat yang lain gimana, yang ingin membuat kedai-kedai kopi atau F&B yang lain buat di Pandeglang sendiri? Buat gue, pertama cari sesuatu yang beda, karena beda itu menyenangkan. Satu itu. Kedua, bangunlah tim yang sehat. Dalam artian transparansi itu nomor satu. Ketiga, jangan pernah menyerah. Apalagi di dunia F&B ya, kita nggak tahu kapan orang bakal jajan apa enggak gitu kan. Jadi tetap semangat, jangan nyerah. Yang keempat, faktor terpenting yang lain adalah ketika kita membangun kedai kopi atau misalnya bisnis F&B, kita harus memperhatikan segi gizi dan higienisnya dari cara kita serving. Karena berbeda dengan katakan kita buka distro, baju bolong kita bisa retur, tapi lambung pengunjung bolong kan nggak bisa kita retur dong kayak gitu. Jadi aspek kebersihan, terus kesehatan bahan baku itu sangat penting. Kita harus memperhatikan segi-segi itu sih dalam melakukan bisnis ini.